Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada referensi saham mingguan edisi 11 Oktober 2021. Pada kali ini saya hanya akan membahas untuk referensi saham mingguan karena IHSG saya sudah bahas di video sebelumnya. Saya membahas IHSG secara terpisah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua saham dan saya membahas LQ45 Index untuk seminggu ke depan pembahasan tersebut. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah klik likes-nya karena satu like sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk berikan subscribe-nya karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin request suatu saham bisa tulis di kolom komentar saham apa saja yang ingin di request atau ingin dibahas di video referensi saham mingguan berikutnya. Bisa tulis nama perusahaan atau nama kode sahamnya. Misalnya kalian mau request saham Maybank, bisa kalian tulis Maybank atau bisa kalian tulis kodenya misalnya adalah BNII. Oke, kita langsung masuk saja dalam pembahasan kita terhadap referensi saham mingguan untuk seminggu depan. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada di LQ45 Index. Kita pada video kali ini tidak membahas IHSG karena IHSG sudah dibahas di video sebelumnya di tanggal 8 Oktober, video 8 Oktober. Di situ saya membahas secara khusus tentang IHSG dan pada kali ini kita akan membahas dua referensi saham dan saya akan membahas LQ45 Index. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ini adalah indeks gabungan dari 45 saham yang sudah dikelompokkan dengan kelompok namanya adalah LQ45. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa LQ45 itu sejak di tanggal 30 September 2021 hingga di tanggal 8 Oktober lalu itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Karena kalau kita lihat dari pertama kali dia break sampai dia saat ini, dia sudah naik sebesar 8,71%. Ini merupakan angka yang cukup besar mengingat waktu untuk dia menanjak sejauh ini hanya dari tanggal 29 atau 30 sampai dengan tanggal 8 kemarin itu hanya sekitar 1 minggu saja. Ya, LQ45 mengalami lonjakan yang cukup besar. Nah, di sini kita sebetulnya saya pernah membahas LQ45 pada video tentang Unilever. Link video ada di kolom deskripsi. Saya membahas di situ tentang Unilever dan saya juga membahas tentang LQ45. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, garis yang warna putih ini saya gunakan tarik dari garis resistance hingga garis support. Lalu saya pindahkan garis ini ke bagian pertama kali dia break. Waktu dia pertama kali break dari garis resistance ini dan kita temukan bahwa terdapat target price-nya dia itu ada di garis warna pink yang saya buat. Nah, jadi ini merupakan salah satu support, maksud saya resistensi yang cukup kuat saat ini. Jadi kalau kalian mau kita lihat perhatikan di sini LQ45 ini memiliki dua kemungkinan untuk LQ45 tersendiri untuk di hari berikutnya. Jadi untuk di tanggal 11 LQ45 ini berpotensi untuk bergerak sebesar 0,3 sampai 1%. Itu tergantung dari seberapa kuat LQ45 ini bergerak naik atau pembeliannya, volume pembelian itu seberapa kuat. Nah, tapi kalau kita lihat perhatikan di sini bahwa sepanjang dia bergerak naik selama seminggu lebih sedikit ini, dia ini baru saja melakukan 3 kali koreksi yang dimana koreksi ini tidak terlalu besar, yaitu ada di tanggal 1 Oktober, lalu ada di tanggal 5 Oktober, dan terakhir itu ada koreksi tanggal 7 Oktober. Nah, ini koreksi-koreksi yang
tidak terlalu besar, jadi maksudnya koreksi kecil-kecil. Jadi kalau kita perhatikan bisa saja di hari Senin itu LQ45 mengalami namanya adalah koreksi. Nah, koreksinya itu sebesar kurang lebih adalah 0,96%, karena kita bisa perhatikan juga bahwa di daerah sini nih ya. Di daerah sini itu ada, maaf bukan di sini. 0, nah di sini nih. Nah, ya di sini itu ada beberapa harga yang bergerak daerah sini, karena kalau kita lihat di sebelah sini nih ada shadow di sini, ada body di sini, ada beberapa pergerakan harga di daerah sini, daerah sini, daerah sini. Jadi ini merupakan salah satu resistance yang cukup kuat bagi LQ45, maksud saya support yang cukup kuat bagi LQ45. Jadi kalau LQ45 mau turun, mau koreksi, dia sebesar 1,1% itu masih no problem, karena mengingat pergerakan harganya cukup kondusif, cukup impulsif selama 1 minggu, yaitu sebesar 8,7%. Nah, kali ini kita akan membahas dua saham untuk yang menarik menurut saya untuk ditradingkan untuk seminggu ke depan. Dan dua saham ini adalah saham-saham LQ45. Yang pertama adalah saham BBRI. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa seperti yang tadi saya bilang, LQ45 mengalami kenaikan di tanggal 29 dan 30. Nah, ini sama. Di BBRI mengalami kenaikan di tanggal 29 dan 30, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan sejak dia memiliki terjadinya right issue di sekitaran pertengahan September, dia mengalami swing low. Dia membentuk swing low di sekitaran harga 3.480 3.500. Lalu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sempat menembus dari garis resistance trend line-nya dia, tapi ternyata dia mengalami koreksi sebentar di daerah sini nih. Daerah sini dia ada koreksi. Daerah sini dia ada koreksi. Ternyata koreksinya itu hanya sebatas pullback, lalu dia melanjutkan kembali bullish trend line-nya dia untuk sekarang berada di level 4.160. Nah, bagi kalian yang merasa BBRI ini pasti menarik ini ya kan, karena belum lagi kita bisa perhatikan bahwa dia sudah menembus berada di atas dari EMA 100 EMA 150. Perlu diketahui bahwa EMA 100 adalah warna merah, garis warna merah, dan EMA 150 adalah garis warna hijau. Nah, perlu kita lihat juga bahwa dia BBRI sudah tembus dari EMA 100 EMA 150, dia sudah menembus dari Fibonacci 50%, dan kalau kita perhatikan di sini bahwa BBRI memiliki kemungkinan untuk berpotensi, maksud saya untuk dia terus bergerak naik hingga di level 4.320, karena ini merupakan resistance yang cukup kuat juga khususnya bagi BBRI, karena BBRI ini merupakan golden ratio dari suatu BBRI ini ya. Kalau kita tarik Fibonacci dari swing high, maksud saya di tanggal 21 Januari 2021 ke pertengahan September 2021, itu menciptakan 618 resistance, itu ada di level 4.320. Jadi bagi kalian yang mau beli BBRI ini sangat saya bilang ini bagus ya untuk kalian entry di level 4.160, lalu kalian pasang TP-nya itu di level 4.320, lalu kalian bisa memasang stop loss-nya itu di sini di level 4.110 ya, di sebelah sini, karena ada gap yang cukup besar ya di daerah sini ya. Jadi kalian bisa pasang stop loss daerah situ dengan perbandingan risk reward ratio adalah sebesar 2,5%. 2,5 dengan targetnya adalah sebesar 3,6%, dan juga stop loss adalah sebesar 1,44%. Nah, jadi saya ulang kembali, kalau kalian mau entry BBRI bisa kalian entry di level 4.160, lalu kalian bisa ambil TP di harga 4.320, lalu kalian bisa pasang stop loss di level 4.110. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya memang ya dia ada 2 kali koreksi di sini meskipun dia kondisinya masih positif. Tapi menurut saya ini masih bisa terus bergerak hingga di level 4.320 bagi BBRI. Oke, sekian dulu dari saya mengenai BBRI. Berikutnya saya akan membahas saham
yang juga merupakan LQ45, yaitu saham BBCA, BBCA Bank Sentral Asia Tbk. Nah, di sini bisa kita lihat, kita ganti time frame itu secara monthly. Nah, BBCA ini memiliki bullish trendline ya sejak dia kemunculannya awal listing di tahun 2005 sampai saat ini di tahun 2021 memiliki bullish trendline yang bisa kita lihat harga itu selalu bergerak naik ya, dan setiap dia membentuk swing high dia pasti membentuk higher high, lalu membentuk higher high, membentuk higher high, lower higher low, dia membentuk seperti itu terus. Nah, jadi inilah yang disebut dengan bullish trend line. Nah, berikutnya kita membahas nih ya secara lebih dalam tentang BBCA ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, BBCA sama seperti saham-saham LQ yang lain, dia mengalami kenaikan di tanggal 29 dan 30 September 2021. BBCA khususnya ini mengalami sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, yaitu di tanggal 1 Oktober 2021 mengalami koreksi sebesar 3,43% minus. Nah, dan saat ini sudah berada di level Rp36.450. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kondisinya saat ini sedang mencoba menembus dari resistance saat ini yang terdekat di level 36.450. Jadi kalau dia berhasil menembus dari 36.450, dia tinggal memiliki satu minor resistance di level 36.900 atau sekitar 37.000. Nah, BBCA ini masih memiliki potensi untuk bergerak lebih tinggi, bahkan untuk menciptakan all time high berikutnya, dan target price untuk BBCA adalah di level ini. Kita tarik ke sini. Nah, level untuk BBCA sendiri untuk targetnya secara Fibonacci retracement adalah di level Rp41.525 untuk BBCA. Jadi kalau kalian mau untuk membeli dari saham BBCA ini, kalian bisa entry saat BBCA ini berhasil dari break dari dua resistance ini. Ada resistance warna pink yang pertama ini di level 36450, lalu kalian bisa dia juga sudah break dari resistance 36900 atau 36925. Setelah dia break dari situ, maka kalian bisa mengambil atau kalian bisa entry BBCA ini, lalu kalian pasang stop loss itu di sekitar segini ya. Kalian pasang stop loss di Fibonacci 786 sebesar 4,2%, lalu kalian bisa pasang TP itu di sekitar 12,6% di level Rp41.575. Nah, ini merupakan angka yang cukup fantastis bagi BBCA, mengingat harga per lot saham adalah sebesar 3,6 juta, sekitar segitu untuk di saat ini tanggal 8 Oktober video dibuat. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini bahwa kalau kalian beli entry di harga 36.900, nah kalian itu akan dan kalian TP bisa TP di level 41575, dan kalian harus memasang stop loss di 35.375 rupiah. Nah, kalian bisa mendapatkan risk reward ratio sebesar angka 3 dan dengan stop loss sebesar 4,2% dan target keuntungan adalah sebesar 12,59% atau sekitar 12,6%. Nah, ini merupakan angka yang cukup besar bagi kalian yang ingin berminat pada membeli pada BBCA ini. Oke, sekian dulu dari saya mengenai pembahasan saya terhadap LQ45 dan dua referensi saham untuk dibahas, untuk yang menarik untuk ditradingkan untuk seminggu ke depan. Bagi kalian yang suka dengan konten saya kali ini, jangan lupa untuk klik like-nya karena satu like sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini, dan jangan lupa juga untuk memberikan subscribe-nya karena satu subscribe juga sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya karena setiap saya upload video, Anda dapat mendapatkan notifikasi dari YouTube dan tidak ketinggalan video-video menarik dari saya seputar saham. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.